Dengungan kumbang di antara bunga-bunga. Antara serangga dan bunga ada daya tarik yang sangat istimewa. Jika kumbang hinggap di bunga, serbuk sari menyebar dan menempel di rambut-rambut halus pada kulitnya. Hubungan magis antara bunga dan serangga penyerbuk sedang diteliti. Kalau kita lihat baik-baik, kita bisa melihat bahwa kumbang tidak hinggap secara kebetulan di sebuah bunga. Mereka menghindari bunga yang sudah dikunjungi serangga lainnya dan mencari bunga yang sudah lama tidak dihinggapi lagi. Karena persediaan nektar bunga-bunga ini sudah penuh lagi. Saya duga kumbang tahu itu. Sejak lebih 1 juta tahun, antara serangga dan bunga sudah ada hubungan saling menguntungkan. Bunga tidak bisa mengecewakan kumbang, karena kumbang harus menginvestasikan banyak energi untuk mendarat dan terbang lagi dan mengambil nektar. Tapi bunga sepertinya tidak punya cara untuk mengatakan bahwa nektarnya habis. Serangga juga tidak bisa cepat mengubah warna, aroma, atau bentuknya. Jadi bagaimana mereka memberi sinyal? Penelitian kami menunjukkan hanya ada satu cara yang bisa berubah dengan cepat pada bunga, yaitu potensi elektrostatisnya. Apakah bunga memberikan sinyal elektris kepada serangga kalau ada nektar atau kalau tidak ada lagi? Kami telah mengukur bahwa bunga-bunga berenergi negatif. Penyebabnya, permukaan bumi energinya negatif dibanding atmosfer sekitarnya. Dan energi negatif itu pindah dari tanah ke bunga, jadi bunga juga energinya negatif. Sebaliknya, kumbang menyebar elektron-elektron saat terbang. Ini terjadi akibat pergesekan dengan udara. Jadi mereka energinya positif. Bahwa kumbang menangkap gelombang elektrostatis bisa dibuktikan di laboratorium. Serangga-serangga percobaan memberikan reaksi walaupun energinya kecil. Para peneliti menggunakan energi itu mensimulasikan bunga-bunga yang punya nektar. Saya kadang-kadang berbicara dengan mereka. Para peneliti menempatkan kabel pada sebuah bunga dan menyambungnya dengan alat pengukur dan sebuah speaker yang membuat tegangan listrik menimbulkan suara. Ini seperti tongkat sihirnya, terbuat dari plastik sederhana. Kalau kita menggesekkan balon pada rambut, rambut akan berdiri. Prinsipnya sama. Orang menggesekkan tongkat pada rambut dan energi yang timbul sama seperti kumbang yang terbang. Ini yang kami simulasikan sebagai kumbang untuk mengecek alat pengukur. Tergantung jaraknya, suara bisa terdengar lebih kuat atau lebih lemah. Semua alat berfungsi. Sekarang giliran kumbangnya. Eksperimen menunjukkan setelah mendarat, energi antara kumbang dan bunga saling menyesuaikan diri. Jadi kumbang berikutnya yang datang tahu bunga ini sudah dikunjungi. Tidak ada nektar lagi. Setelah beberapa waktu, bunga memproduksi nektar lagi dan punya energi negatif. Pertanyaannya sekarang, dengan organ indera mana kumbang menemukan gelombang elektrostatis ini? Untuk itu kami menempatkan kabel di sebelah kumbang yang sudah bertempelan serbuk sari. Antara kedua kabel kami salurkan listrik dengan kekuatan sangat lemah. Dengan pancaran sinar laser, peneliti bisa mengukur getaran yang sangat halus yang hanya berukuran nano. Dugaannya,
rambut dan antena bisa bereaksi atas perbedaan tegangan. Getaran-getaran di sini sangat minimal, sehingga kita perlu piranti lunak untuk memperkuatnya secara grafis supaya kelihatan. Kenyataannya, rambut-rambut dan antena ini bergerak dengan getaran sangat kecil. Itu dimensi yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa dirasakan oleh serangga. Di mana letak organ indera yang memungkinkan kumbang menangkap getaran itu belum diketahui. Tapi ketertarikan kumbang dan bunga memang ada. Kita sekarang punya kesempatan besar untuk meneliti dimensi komunikasi ini yang tidak bisa ditangkap oleh kita. Mungkin juga ada komunikasi antara serangga-serangga lain dan tanaman, atau bahkan pada binatang-binatang yang lebih besar. Kita akan mencari tahu apakah penginderaan elektrostatis yang ada di luar dunia kecil serangga ada juga di luar dunia-dunia bunga. Bagi kumbang, lebah, dan serangga lain, gelombang elektrostatis juga jadi bantuan navigasi dan secara langsung menuntun mereka ke tempat tersedianya nektar.